kerjasama yang tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya, tetapi dengan tabah dia tolak si Cukongnya. Endingnya selalu hitam putih, Mas Abdu? Nggak selalu, karena selalu kan kita kasih, ini kan menariknya film adalah sebuah model kan ya, model naratif yang ditawarkan. Jadi memang tidak, pilihannya ada pada penonton, tidak pada langsung bahwa ini benar atau ini salah gitu loh. Karena filmnya ini itu perdebatannya cukup panjang. Ketika di tayangan yang diskusi, saya tuh kalau anak saya sakit pasti saya terima uangnya. Bapaknya tuh kejam amat sih. Gitu. Jadi ini kan soal pilihan, dan jadi tidak ada hitam putih semacam itu. Ada gray area yang memungkinkan kita mendiskusikan kembali nilai-nilai yang kita pegang. Misalnya nyogok orang dalam, mau cepat atau mau prosedur. Kan pilihannya pada kita gitu. Dalam film itu kemudian juga dimunculkan konsekuensi dengan pilihan. Konsekuensi dengan pilihan. Apa misalnya, Mas? Misalnya begini, kayak kasus filmnya Ina. Apa yang dilakukan si bapak menginspirasi si anak nanti. Konsekuensinya. Karena dalam cerita ini kan ada anaknya dihadapkan pada situasi yang sama seperti bapaknya, menghadapi kondisi siap disuap, tapi dia ingat bapaknya, dan akhirnya dia bisa bilang tidak gitu. Oke, kita bisa mengatakan begini Pak Deddy, bahwa sebenarnya film ini adalah media untuk membangun karakter juga. Ya. Betul, jadi saya kira begini, tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa perang melawan korupsi ini kan harus dilakukan dengan berbagai cara. Secara formal KPK melakukan misalnya pembangunan modul-modul pendidikan anti korupsi, itu sudah. Kemudian yang kedua, kami membangun namanya mirip dengan acara kita ya, Zona Bersih. Kami membangun sebuah program namanya pembangunan zona integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Nah kemudian ada hal-hal yang lain terkait misalnya kampanye, kemudian sosialisasi dan pendidikan lainnya. Nah, jadi saya kira memang semua tujuan yang KPK inginkan adalah terbangunnya budaya anti korupsi. Nah ini yang sesungguhnya berat ya buat KPK dengan berbagai macam keterbatasan KPK dari sudut sumber daya manusia maupun anggaran. Tapi dengan melibatkan teman-teman sineas, kemudian para pemain film, saya kira kemudian kami merasa ada sebuah ada gairah baru untuk ternyata ada alternatif yang belum kami terobos, dan salah satunya dari ini. Mungkin akan ada terobosan-terobosan lain. Tapi intinya dari film ini kami tadi berkaca ke Amerika lah. Orang taunya kan Amerika, sebetulnya dalam fakta sejarahnya Amerika kalah perang di Vietnam. Tapi kita tahu melalui film itu seolah-olah Amerika kan menang. Kemudian kita benci sama orang Vietnam. Sekarang Amerika bikin film di mana semua orang benci sama teroris gitu kan. Kemudian lebih ke satu hal yang tidak adil menurut saya, akhirnya benci kepada golongan tertentu, agama tertentu. Nah itu kan dibangun, image itu kan dibangun ini saya kira antara lain oleh film, dan efektivitasnya kalau menurut saya udah terbukti. Nah tinggal tadi apakah kemudian kita mampu mengkapitalisasi film ini menjadi sebuah propaganda yang masif gitu kan. Ini yang memang kita harus terus gali ya. Karena ternyata memang kita belum cukup, energi kita belum habis untuk ke sana. Tapi saya kira satu hal ini kemudian nanti mungkin kita step berikutnya adalah juga mendorong bagaimana produser-produser sinetron juga menyisipkan nilai-nilai anti korupsi itu. Jadi bukan hanya masalah hedonisme yang ditampilkan, tapi kebalikan. Akibat korupsi atau mungkin tadi nilai-nilai anti korupsi yang bisa ditanamkan kemudian akhirnya terkapitalisasilah nilai-nilai anti korupsi ini melalui media-media seperti ini. Baik, kita akan teruskan perbincangan ini dan tentunya kita juga akan mengundang pemirsa untuk berdialog bersama kita dalam Zona Bersih ini. Sebenarnya saya juga mau tanya ke Mas Abdu, seberapa sebetulnya nilai komersil dari tema-tema yang mengandung unsur-unsur mendidik seperti ini? Kalau kita melihat kondisi hari-hari ini sebenarnya film, sinetron, jarang sekali yang menyentuh tema-tema seperti anti korupsi. Kita akan bicarakan nanti sambil menunggu telepon dari Anda. Kami akan kembali sesaat lagi.
Menurut saya, Bangsa ini sangat membutuhkan pemilu yang baik. jujur, adil, dan demokratis Bagi pemimpinnya bisa melaksanakan amanatnya dengan baik. dengan mewujudkan bangsa yang sejahtera. Dari Balai Sawala, Universitas Pajajaran, Jatinangor, 4 pilar Gustu Kampus. 4 pilar Gostu Kampus, 4 pilar Gostu Kampus. 4 pilar Gostu Kampus ini acaranya sangat Menarik, baik. dibutuhkan. Berguna sekali merupakan sebuah sarana sosialisasi kepada mahasiswa tentang 4 pilar bangsa Indonesia.